Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak macaku semua yang ada di 9 kecamatan se-Kabupaten Sinjai? Mudah-mudahan anak-anak semua masih semangat, sehat, dan ceria. Alhamdulillah. Puji syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya berupa limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat bertemu kembali dalam acara live PJJ tingkat sekolah dasar Kabupaten Sinjai. Doa dan salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap ke alam yang terang menderang. Anak-anak macaku semua yang kurang sehat saat ini, mari sama-sama kita doakan agar mereka cepat sembuh, agar mereka dapat pula mengikuti pembelajaran. Rindu rasanya ibu untuk bertemu kalian semua. Suasana kita dulu saat sekolah, tapi karena keadaan seperti sekarang ini masih suasana pandemi, maka kita hanya dapat bertemu melalui studio pembelajaran kita, yaitu studio tim PJJ Gugus 28 Kecamatan Teluk Limpoe. Tapi pesan ibu, tetap jaga protokol kesehatannya, yaitu pakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak, hindari kerumunan. Baik anak-anak macaku, sebelum kita belajar, ibu akan memperkenalkan diri dulu, karena kalau kalian sudah kenal dengan ibu, maka kalian pasti akan sayang. Maksud ibu, kalian akan sayang dan senang untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, perkenalkan, nama ibu guru adalah Ibu Marlina, mengajar di SD Negeri 51 Lambari. Bagaimana anak macaku semua? Sudah siap untuk belajar hari ini? Ibu yakin kalian sudah pada mandi, sudah sarapan, dan yang paling penting sudah siap dengan buku dan alat-alat pelajarannya. Pakaian yang rapi ya sebelum belajar. Anak, sebelum kita melakukan suatu kegiatan, maka kita harus awali dengan membaca doa agar segala yang kita lakukan mendapat kemudahan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk kali ini doanya dipimpin oleh Ananda Adam, siswa SD 40 Erasa, ya. Dan ibu harap kalian ikuti berdoa bersama. Doa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, berilah ilmu kepadaku dan pemahaman yang baik. Amin. Nah, setelah kita membaca doa, selanjutnya sesuai dengan program terbaru Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, yaitu One Day One Ayat, ini akan difalkan oleh Ananda Adam. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan melafalkan surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzal malaikatu warruhu fiha biismi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sadaqallahul azim. Namun sebelum ibu mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda di rumah yang telah membimbing kita, menjaga kita, sehingga kita dapat belajar dari rumah. Bagaimana anak macaku, sudah siap semua untuk pembelajaran hari ini? Ibu yakin sudah siap. Nah, sekarang kita masuk di materi pembelajaran. Nah, yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-6. Nah, anak-anak macaku semua, segala yang kita lakukan pasti mempunyai tujuan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan mengamati tes bacaan, siswa dapat menuliskan tugas anggota keluarga berdasarkan perannya dengan tepat. Kedua, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menceritakan pengalaman melakukan suatu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan review, siswa dapat menentukan posisi bilangan caca pada garis bilangan dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan review, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan caca dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati tes bacaan, siswa dapat melengkapi teka-teki silang dengan tepat. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat melakukan wawancara dengan narasumber sebanyak 2 pertanyaan. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menceritakan hasil wawancara yang telah dilakukannya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga, karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari, akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Adapun tugas anggota keluarga Benny berdasarkan di bawah ini. Ayah, ibu Benny. Sebagai ayah berperan bekerja mencari nafkah, mengantar Benny ke sekolah. Sedangkan ibu menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, memasak.
Sebagai anak, menyiram tanaman, menyiapkan peralatan sekolah ke dalam tas. Ceritakanlah pengalamanmu melakukan suatu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Benny anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Benny. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Panjang selai daun rambutan 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Jadi, panjang kedua rambutan tersebut adalah 16 cm. Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Jadi, panjang kedua daun jeruk tersebut adalah 7 cm. Edo mempunyai daun nangka dengan panjang 10 cm. Lani menemukan daun nangka dengan panjang 5 cm. Berapakah panjang kedua daun nangka tersebut? Jadi, panjang kedua daun nangka tersebut adalah 15 cm. Lani mengukur 2 batang ranting panjangnya 9 cm dan 10 cm. Berapakah panjang kedua ranting tersebut? Jadi, panjang kedua ranting tersebut adalah 19 cm. Panjang daun sirih 7 cm. Panjang daun sirih berikutnya adalah 9 cm. Berapakah panjang kedua daun sirih tersebut? Jadi, panjang kedua daun sirih tersebut adalah 16 cm. Perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau. Kita masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, meliputi pemangkasan dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan inseksida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan inseksida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain
kepik buah, lalat buah, codot dan tunggung. Adapun tugas anak-anakku di rumah, melakukan wawancara dengan seseorang yang memahami cara merawat tanaman pada narasumber. 1. Bagaimana cara merawat anggrek bulan? 2. Dalam sehari berapa kali anggrek bulan harus disiram? Kapan waktu yang tepat untuk memberi pupuk pada anggrek bulan? Bagaimana cara melakukan pembibitan pada anggrek bulan? Berapa lama waktu yang diperlukan agar anggrek bulan tumbuh besar? Baiklah anak-anak macaku di rumah, itulah tadi materi yang ibu guru dapat sampaikan. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa kita pahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.